sekali teman-teman, kita bisa bersama-sama, kita juga harus yakin dan percaya, kita di sini juga siap memuji menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan aku juga mau nyapa teman-teman di sini yang mungkin baru pertama kali hadir, yang ada di Zoom maupun yang di YouTube. Selamat datang di Gemuda, aku berdoa kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadahmu. Ya Tuhan, Tuhan kuduskan dan Tuhan lindungi. Ya Tuhan, Tuhan kasih akal budi yang baik. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Wow, luar biasa. Lancar banget doanya. Iya, jadi mulai minggu depan di kelasnya Kak Anita. Jadi kalau misalnya nanti kita memulai firman Tuhan, jadi nanti adik-adik yang berdoa, oke? Oke, ambil Alkitabnya. Kita akan belajar bersama-sama di Daniel pasal yang ke-6. Kita sudah ada di Daniel pasal yang ke-6. Bentar ya. Daniel pasal yang ke-6. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16, kita nanti akan bagi 2 pelajarannya. Jadi minggu depan kita akan lanjut dari ayat 17 sampai ayat yang ke-29 kalau nggak salah. Ya. Kita akan belajar dulu di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai 13, tapi kita akan baca perlahan-lahan ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Daniel pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Buasnya, Darius orang Media menerima perintah ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenalanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh. Oke, terima kasih Indra. Tuhan berkati. Ya, jadi kita bisa melihat bersama-sama di dalam Daniel pasal 6 ayat pertama sampai ayat keempat. Di sini adalah Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur berapa? 62 tahun ya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja. Wow. Darius itu mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Ya. Oke, lalu itu dia mengangkat juga 3 pejabat tinggi. Kira-kira salah satu pejabat tinggi yang diangkat siapa sih namanya? Ada yang tahu nggak? Salah satu pejabat tinggi dari ketiga itu siapa sih? Daniel, oke? Jadi hebat nggak Daniel ini? Hebat. Hebat, dia bisa mengalahkan 120 orang. Kenapa dia hebat? Karena dia adalah anak atau orang muda, atau dia adalah anak yang setia mengikut Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di Zoom maupun di YouTube, kalau teman-teman semua adik-adik di sini ya rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman. Terus itu apalagi mengikuti setiap perintah Tuhan, ya, mengikuti larangan-larangannya, dipatuhi perintah-perintah Tuhan, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka, itu akan membuat kita akan dipromosikan. Wow, hebat nggak Tuhan kita? Sama kayak Daniel gitu ya. Jadi dia karena kegigihannya ya. Kalau Kak Anita bilang karena kepatuhannya kepada Tuhan. Jadi setiap ada masalah
Dia lari ke siapa sih Daniel? Larinya ke Tuhan, bukan ke manusia, ya. Jadi teman-teman semua, ya, kalau misalnya punya masalah, misalnya punya apa ya, misalnya gelisah atau mimpi-mimpi sesuatu, coba deh berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, minta damai sejahtera, minta sukacita, minta kesuksesan, kepintaran, hikmat kepada Tuhan, ya. Sama seperti Daniel, dia itu minta kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Makanya setiap mimpi-mimpi raja, baik itu mimpinya apa, baik itu kemarin kita sudah belajar ya di mana apa Raja Belshazzar, ya kan? Dia anak dari Nebukadnezar itu, ya, dia melihat tulisan di dinding itu adalah peringatan untuk dia, tapi dia nggak mendengar apa yang dibicarakan atau yang diutarakan oleh Daniel. Ya, jadi ingat, Raja Darius orang Media itu mengangkat 120 orang dan dia mengangkat 3 pejabat tinggi, yaitu salah satunya adalah Daniel, ya. Jadi kalau adik-adik mau diangkat, ya, mau dapat ranking 1 atau mau punya nilai tinggi di sekolahnya, atau mungkin apa ya, ikut cerdas cermat ya, atau nggak menjadi orang yang apa ya, ibaratnya tuh pintar dipakai di sekolah ataupun dimanapun, ya adik-adik harus belajar seperti Daniel yang selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Oke, next, lanjut ya. Jadi ingat ya, kalau kita hidup takut akan Tuhan, ingat, maka kita akan seperti Daniel. Ya, Daniel itu dia nggak gila jabatan. Dia nggak perlu capek-capek cari perhatian sama raja. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan melihat, wah Daniel ini dia setia, Daniel ini suka berdoa kepadaku. Maka Tuhan pun tidak akan tinggal diam. Tuhan pun akan buktikan sama semua orang yang ada di situ bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas setiap kehidupan manusia. Sekalipun kita tahu banyak orang-orang pada zaman itu tidak percaya kepada Tuhan. Banyak juga orang-orang yang iri kepada Daniel. Nanti kita akan bahas itu. Ayat yang... Nah, Kanita mau tanya nih, kira-kira yang bisa jawab akan dapat 2 bintang. Ya, kira-kira nih, apa sih yang membedakan Daniel ya dengan para wakil raja atau kedua pejabat tinggi itu? Apa sih yang membuat dia beda? Ada yang tahu nggak sih? Apa sih yang membuat Daniel itu bisa beda dengan wakil-wakil raja dan kedua pejabat itu tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sih menurut adik-adik Dia tuh? mau baca. Daniel dikasihkan karunia hikmat, Kak. Karunia hikmat, oke. Yang lain ada lagi mau jawab? Punya roh yang luar biasa, oke. Ada lagi? Ya, yang membedakan dia adalah dia memiliki roh yang luar biasa, rohani yang pemberani. Ya, dia tidak takut dengan apapun karena dia percaya Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang melebihi daripada Allah-Allah yang disembah oleh para raja-raja. Yes, dia takut akan Tuhan ya. Jelas pasti. Kalau Daniel dia suka berdoa, artinya dia adalah anak yang takut akan Tuhan. Kalau dia apa-apa Tuhan, apa-apa tanya Tuhan. Berarti dia tuh anak yang takut akan Tuhan. Jadi kalau adik-adik mau sukses, mau berhasil, ikut nih seperti kayak Daniel. Sulit nggak? Enggak. Kalian nggak perlu kerja keras, enggak. Cukup datang berdoa dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ya, datang berdoa, pujian penyembahan. Kalau mama papanya, ayo bangun, ayo kita doa. Bangun, jangan mama papanya panggil, nanti dulu lama. Lagi nonton game ini. Nanti dulu lama, lagi main game ini seru nih, mah nggak bisa mati gamenya.
Ampun dah. Game apa coba yang nggak bisa mati? Ya kan? Gara-gara game jadinya kita, bentar. Gara-gara games kita jadinya nggak jadi berdoa. Jadi kita tunda terus ya. Tunda terus gitu kan. Ya akhirnya ya kita juga lupa gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan baca di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ada yang mau tolong Kak Anita membaca? Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal permintaan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada sesuatu kelainan atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkata orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Oke, terima kasih Gabriela. Tuhan Yesus memberkati. Benar, jadi di ayat selanjutnya yang seperti Kak Anita bilang bahwa ya ternyata pejabat tinggi dan wakil rakyat ini, wakilnya raja ini yang 120 orang ini, mereka itu cemburu, iri. Coba Kak Anita tanya, kira-kira waktu adik-adik sekolah, ini kan masih masa-masa daring ya, atau udah ada yang masuk sekolah nggak sih? Coba. Udah ada yang masuk sekolah nggak? Oh, sudah ada. Sudah ada yang tatap muka ya? Oke. Nah, waktu kalian sekolah, kira-kira ada nggak sih teman-teman kalian tuh yang iri sama kalian? Ada. Lalu, kira-kira kenapa tuh dia iri? Mungkin karena adik-adik pintar, ya. Atau mungkin adik-adik itu cerdas di kelas gitu kan. Apa-apa gitu kan di kelas, apa-apa di kelas gitu kan. Wow, hebat gitu, ibu gurunya suruh maju, siapa yang bisa ngisi pertanyaan, siapa yang bisa jawab pertanyaan di depan, langsung cepat gitu ya. Iri sama nih kayak kedua pejabat itu yang iri sama Daniel, padahal kalau mau dibilang pejabat tinggi ini kan ya mereka itu kan setara dengan Daniel, tapi kenapa ya mereka iri? Karena mereka tuh melihat ya, karena mereka tuh nggak suka sama Daniel. Dari dulu tuh mereka nggak suka. Karena apa? Karena Daniel tuh, apa sih, kalau kita bisa belajar di pasal 5, mulai dari pasal yang pertama sampai yang ke-5, kalau adik-adik ikutin pelajaran ini kan, di mana Daniel saja kan, yang, yang bisa memberikan jawaban. Ya kan? Bener nggak? Daniel kan yang bisa memberikan jawaban waktu Nebukadnezar mimpi yang pertama, mimpi yang kedua, terus itu Belshazzar juga ketika ada tulisan di dinding dia nggak ngerti apa-apa. Ya karena apa? Karena ada Tuhan yang menolong. Tuhan yang kasih jawaban ini loh Daniel. Maksudnya ditulis ini tuh ini, tolong ingatkan ini si Belshazzar. Jangan pakai alat-alat di rumahnya Tuhan. Masa gelas buat untuk perjamuan dipakai? Masa setiap alat-alat di dalam bait suci atau gereja dipakai? Nggak boleh. Dipakainya bukan untuk gereja, bukan untuk bait Allah, tapi dipakai untuk mabuk-mabukan, untuk pesta-pesta. Tuhan marah. Tuhan ingatkan Belshazzar. Tapi Belshazzar tidak mau diingatkan. Langsung deh, ya kan, contoh nih, paginya, pesta sampai sore. Malamnya langsung mati dia. Ya kan? Mending kayak dia mati di dalam Tuhan. Ini mati karena kebodohannya. Ya,
Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan sudah pakai, kalau kita setia, kita taat, kita dipakai Tuhan, Tuhan kasih kita kepintaran, kecerdasan, kita dipromosiin. Dipromosi itu kayak gini, contoh. Naomi itu pintar di kelas. Pasti nanti kan kalau ada cerdas cermat, misalnya cerdas cermat matematika, pasti akan dicari orang yang pintar. Siapa nih yang pintar matematika? Oh, ada di kelas ini gitu, namanya Naomi. Ya, contoh gitu, atau mungkin Indra atau yang lainnya gitu kan. Pasti teman-teman semua yang lain tuh, kenapa sih harus Naomi yang dipilih? Nggak seru gitu kan, iri mereka. Mereka ingin menjatuhkan, padahal Naomi atau Indra atau teman-teman yang lain tidak melakukan kesalahan. Yang harus kita lakukan adalah ketika teman-teman kita dipilih, kita harus mendukung, oke? Harus kita support, kasih semangat. Semangat ya, pasti kamu bisa. Jangan iri, berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan kepintaran, hikmat ya. Jangan kita jelek-jelekin teman, jelek-jelekin orang itu, nggak boleh, nggak baik. Karena Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan itu nggak suka orang yang bergosip. Tahu gosip nggak? Gosip tuh kayak ngomongin orang, gitu, nggak suka Tuhan. Tuhan nggak suka kalau kita tuh jahat, kita itu iri aja tuh Tuhan nggak suka. Punya pikiran-pikiran negatif aja tuh Tuhan nggak suka. Jadi adik-adik, teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube, belajarlah untuk tetap memiliki kerendahan hati seperti Daniel. Daniel itu sekalipun dia banyak musuhnya, tapi dia nggak pernah marah. Hebat nggak? Siapa yang di sini kalau diomongin langsung marah? Misalnya nih diajak berantem, ayo sini berantem, ayo lu berantem lu gitu kan. Oh ayo gitu, aduh jangan ya. Ini biasanya anak cowok nih, ya kan? Wow, karena ngerasa cowok, nggak bisa Kak Anita, aku kan cowok. Masa ya aku kalah sih sama dia? Wah, nggak gentle, waduh. Bukan masalah gentlenya, tapi kalau kita ya cepat gampang tuh provokator dengan orang-orang yang jahat sama kita, ya apa bedanya kita sama orang itu, bener nggak? Tapi kalau ada orang yang ngajak, ayo berantem yuk Indra gitu. Enggak, jangan gitu bro, gitu kan. Wow, jangan gitu dong, gitu kan. Apa sih kalau anak-anak zaman sekarang tuh kan manggilnya bro gitu kan. Wah, jangan gitu bro. Daripada kita berantem, ayo kita ke kantin kan gitu. Jadi kalau temannya ngajak berantem, ingat ajaknya ke kantin. Karena di kantin itu banyak makanan sama minuman, jadi itu paling aman. Ya, kalau ada teman yang ngajak berantem, ayo sini lu berantem lu. Langsung ajak, ayo daripada kita berantem yuk, kita mending ke kantin aja, makan aja, minum aja gitu ya. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Kenapa sih mereka itu benci ya kepada Daniel gitu loh. Karena ternyata ya Badue Baswe, BTW, ternyata si Daniel ini dari semua wakil raja dan ketiga pejabat itu, Daniel itu paling disayang oleh raja. Wajar sih ya, kalau menurut Kanita sih ya mungkin wajar kali ya. Kalau teman-temannya yang lain itu iri sama Daniel ya, wakil-wakil raja, pejabat-pejabat itu iri sama Daniel ya karena raja itu paling sayangnya sama Daniel ternyata. Coba Kak Anita mau tanya, kenapa sih kok raja itu bisa sayang sih sama Daniel? Coba. Ada yang tahu? Kenapa Daniel itu disayang sama Raja Darius? Kenapa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab dapat bintang nih. Kalau salah juga nggak apa-apa, nggak bakal disalahin. Nanti kita benarin ya, karena kita belajar nih sama-sama. Setia. Terus apa lagi? Benar, dia setia, betul. Ya, siapa lagi?
Selain setia, apalagi kira-kira Daniel itu apa sih? Karena Daniel tidak pernah bohong, setia kepada Tuhan. Ya, dia nggak pernah bohong, betul. Karena Ya, Daniel tidak pernah, karena Daniel tak pernah sombong, Kak. iya, nggak sombong dia, Bohong. benar. Karena Daniel itu dia bertanggung jawab, ya. Jadi setiap pekerjaan yang diberikan oleh raja dia bertanggung jawab. Artinya semua wakil-wakil raja itu malas dong, nggak bertanggung jawab dong. Iya nggak? Benar nggak? Jadi adik-adik, teman-teman, kalau mau dipromosiin sama Tuhan, mau dipakai Tuhan lebih lagi, kita harus belajar setia kepada Tuhan. Nggak ada yang bisa menjamin hidup kita selain Dia, selain Tuhan. Kita harus bertanggung jawab. Ya, contoh nih, misalnya minggu depan gitu kan kata ibu gurunya di sekolah. Indra, Naomi gitu kan, Gema, ya bersih-bersih kelasnya. Ih, ibu guru mah, kenapa sih kalau masalah bersih-bersih harus aku gitu kan? Biasanya kan anak-anak itu sekolah itu paling malas bersih-bersih, benar nggak? Benar nggak? Paling malas nyapu kelas, paling malas ngelap-ngelap kaca, ya kan? Nanti jorok, nanti kena debu gitu kan. Itu setia nggak namanya? Kira-kira itu bertanggung jawab nggak? Enggak. Jadi tanggung jawab kita kalau di sekolah itu adalah selain kita belajar, kita juga harus membersihkan kelas. Kan kelasnya kita yang pakai. Jadi kita harus belajar dari hal-hal kecil. Ya. Kalau buang sampah itu pada tempatnya, jangan buang di kolong meja. Siapa yang suka buang di kolong meja? Dulu sih Kak Anita juga dulu pernah ya waktu SD gitu ya. Malas gitu ya cari tempat sampah kan di luar, buang aja lah di bolu, nggak boleh ya. Ternyata itu mempengaruhi kita supaya nanti kalau kita besar kita tuh diingatkan gitu loh kalau buang sampah itu di tempat sampah. Kalau bangun cepat itu bagus kayak kan untuk kita apa sih namanya bisa kita doa saat teduh gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa dalam hal-hal kecil aja kita nggak bertanggung jawab, ya gimana Tuhan mau kasih hal yang besar sama adik-adik? Nggak bisa. Kalau mau dipakai Tuhan yang makin besar, ya kita juga harus setia sama hal-hal kecil, oke? Jadi kalau ibu gurunya bilang, Gema minta tolong dong, bisa nggak sapuin ruangan ibu guru? Oh siap Bu, kita harus belajar. Jangan bilang, apa sih Bu? Kan aku kan murid di sini Bu, gitu. Iya memang murid, tapi kita harus taat kepada pimpinan kita. Sama seperti Daniel ya. Daniel itu sekalipun gak disuruh, dia lakukan, dia kerjakan apa yang menjadi tugasnya. Oke, lanjut di ayat yang ke-7 dan 9. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Dairus, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Terima kasih Gema, Tuhan berkati. Nah, jadi saking teman-temannya ini iri ya, orang-orang wakil-wakil raja itu sama pejabat itu iri. Aku punya ide nih, salah satu dari semua
120 orang itu ya. Ada salah satunya dia punya ide gitu kan. Gimana kalau kita pergi ke raja gitu kan katanya. Ayo kita ke raja, kita bilang nih sama raja, raja, ayo buat nih undang-undang bahwa tidak ada orang yang boleh pergi menyembah Allahnya selain kepada raja. Jadi nggak boleh kita beribadah, nggak boleh kita bergereja, nggak boleh kita, pokoknya kita nggak boleh menyembah Tuhan gitu. Jadi orang-orang ini sangat jahat, sangat licik ya. Mereka itu ingin membuat Daniel itu apa? Jatuh, ingin ingin menjebak Daniel. Dalam dosa, Kak. Iya, benar. Karena dia melihat, dia iri, gimana ya caranya ya supaya Daniel ini apa-apa selalu berdoa, apa-apa selalu berdoa. Nah, akhirnya salah satu orang itu dia, wah aku punya ide. Pasti Daniel itu nggak akan berani kalau raja sudah mengeluarkan undang-undang. Pasti dia tidak berani. Ya kan? Langsung semua wakil raja 120 orang itu datang. Raja, ayolah keluarkan itu undang-undang. Ya kan, di sini lagi udah dibaca oleh teman kita Gema gitu kan. Barang siapa menyampaikan permohonan kepada salah satu dewanya atau Allahnya gitu ya. Artinya apa? Kita nggak boleh menyembah Tuhan, nggak boleh bertanya kepada Tuhan, nggak boleh beribadah. Ya, akan kalau mendapatkan sanksi itu dibuang ke dalam gua singa. Wow. Ada yang berani? Tidak. Kalau sekarang tuh Tidak, Kak. kalau Kak Anita lihat ya orang-orang gitu ya di YouTube itu ya, orang-orang tuh sekarang sudah pelihara singa, benar nggak sih? Udah pelihara harimau, singa, padahal itu kan binatang buas ya, ngeri banget gitu ya. Tapi pada zamannya si Daniel, ya tahu kan singa itu kan, wow, rajanya hutan. Terus itu apalagi kalau dia lapar, wow, pasti kalau dia lihat manusia gitu kan, maunya diterkam, maunya langsung makan gitu ya, nggak ada kata ampun dah gitu ya. Nah akhirnya kalau kita bisa melihat di situ, dia berhasil mempengaruhi ya. Jadi orang-orang ini dia itu berhasil mempengaruhi Raja Darius supaya Raja Darius itu mengeluarkan undang-undang yang mengatakan atau enggak yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang boleh meminta atau memberikan permohonan kepada Allah atau dewa. Atau mungkin bisa kita pakai bahasanya kita adalah nggak boleh berdoa kepada Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya mereka itu nggak melihat lagi Daniel itu berdoa, supaya Daniel itu nggak berdoa. Ya. Supaya Daniel itu mungkin makin sengsara gitu ya hidupnya ya. Dan benar dikeluarkanlah, ya kan? Dikeluarkanlah itu. Nah, jadi adik-adik aplikasinya apa? Ingat bahwa kita hidup di dalam dunia ini, tidak semua orang suka kepada kita. Ya, jadi tuh nggak semua orang itu bisa suka sama kita. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama kita nggak boleh nggak suka balik, nggak apa-apa. Kita doakan mereka, oke? Kalau ada orang yang musuhin kita, kalau ada orang yang nggak suka sama kita nggak boleh memusuhinya lagi. Tapi kita harus belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita memaafkan dia, kita mengampuni dia, ya. Karena kita nggak punya hak untuk menghakimi orang, oke? Nggak semua, ingat ya, kalau ada orang yang ngejek kita, atau menghina kita, atau menghina agama kita, nggak boleh marah, tidak apa-apa. Karena kita harus ingat, nggak semua orang itu suka sama kita. Nggak semua orang itu suka sama kehadirannya kita ya. Mau itu di sekolah, mau itu mungkin di lingkungan rumah, atau mungkin di gereja, di mana. Tidak masalah, nggak apa-apa kalau ada orang yang nggak suka sama kita. Tapi ingat,
ada satu pribadi yang tetap setia bersama-sama dengan kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dialah yang dapat memberikan kasih yang melimpah. Orang tua kita mungkin hanya sebatas menjaga kita ya selama mereka hidup. Kakak-kakak kita, abang-abang kita mungkin bisa menjaga kita ya selama dia ada di rumah. Kalau dia nggak di rumah, dia nggak bisa menjaga kita. Ya, mungkin kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak rohani kita mungkin bisa memberikan motivasi sama kita. Tetapi nggak selamanya mereka selalu ada waktu buat kita. Mungkin mereka sibuk melayani, mereka mungkin ada melayani orang-orang lain selain kita. Jadi kita itu harus belajar selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ingat ya, ingat kata-kata Kak Anita. Tidak masalah orang tidak suka dengan kita, tapi kita nggak boleh balas. Kita harus berikan senyuman kepada mereka. Kita harus mempraktekkan ya setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus berikan juga kepada orang-orang yang nggak suka dengan kita. Maka nanti Tuhan sendiri yang akan mengubah hati orang itu. Yang penting kita mau berdoa buat mereka, oke? Lakukan yang baik untuk Tuhan, oke? Baik, selanjutnya. Di ayat 11 sampai ayat yang ke-13, ayo. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut. Ketika Daniel mendengar bahwa raja mengeluarkan undang-undang itu, apa sih responnya? Apa reaksinya Daniel? Ada yang bisa bantu Kanita nggak? Tenang. Tenang, oke. Ada yang lain? Apa yang dilakukan sama Daniel ketika dia itu mendengar? Berdoa. Tetap berdoa, Kak. Tetap berdoa, benar, good ya. Tetap berdoa. Yes, benar sekali. Jadi Daniel itu dia tetap tenang, hebat nggak? Hebat. Kepercayaannya dia sama Tuhan itu loh yang buat Kak Anita itu. Andai aja Daniel itu hidup di zaman kita ya, Cie. Pasti banyak banget tuh yang suka kan sama Daniel itu. Wow, udah takut akan Tuhan, pintar, hikmat. Siapa yang nggak mau sama Daniel kan? Ditambah lagi, dia nggak takut, tetap dia tenang. Sekalipun sudah keluar itu undang-undang, dia nggak berhenti tuh berdoa. Berapa kali dia berdoa? 3 kali. 3 kali, yes, betul. 3 kali dia berdoa, 3 kali dia memuji Tuhan, 3 kali dia berlutut. Wow. 3 kali, Kak. Iya, Evan, 3 kali ya. Tapi maksudnya Kanita ada nggak yang kayak Daniel gitu, punya waktu selain doa makan, doa tidur, doa pergi sekolah, doa pulang sekolah, ada nggak yang punya doa pribadi sama Tuhan? Misalnya pulang sekolah jam 1, pulang sekolah jam 1 ya berdoa dulu berapa menit, habis itu makan, istirahat. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi kalau kita mau dipromosiin sama Tuhan, ternyata rahasia jitunya si Daniel itu adalah ternyata dia tuh berdoa 3 kali. Ya, dia itu datang berdoa 3 kali. Ya, bukan berdoa 3 kali makan, bukan berdoa pas mau tidur, bukan. Doa pribadi, ya. Kasih waktu buat Tuhan. Ya, nggak apa-apa kalau masih kecil. Kak, aku kan masih kecil ya Kak. Gimana sih Kak? Nggak apa-apa. Berdoa ya 10 menit. Atau 15 menit, nggak apa-apa untuk pertama-tama, mah nggak masalah. Karena Tuhan itu lihat hati. Ya.
Apa gunanya kita punya baju cantik ke gereja, wow, udah dandan cantik, ya kan, pakai sepatu bagus, tapi kalau hatinya bukan datang untuk Tuhan, percuma. Jadi yang Tuhan Yesus lihat itu adalah hati. Bukan baju kita, bukan celana kita atau rok kita, bukan rambut kita, bukan muka kita yang cantik atau ganteng, atau uang kita yang banyak, bukan. Tuhan mah nggak perlu itu. Orang Tuhan juga kok yang kasih ide sama manusia untuk buat HP. Ngapain Tuhan iri kita manusia punya HP? Orang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kok. Ngapain dia iri sama orang kaya? Tuhan itu butuh hati. Ya, hatinya adik-adik, hatinya Kak Anita, hatinya teman-teman adik-adik yang ada di YouTube maupun di Zoom. Ya, Tuhan itu lihat hati. Ya, kalau kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Kak Anita percaya semua yang ikut Zoom pada saat sore hari ini, yang ada di YouTube juga, Kak Anita percaya, pasti kalian akan dijamah oleh Tuhan. Amin. Kalian akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, anak-anak yang semangat. Kalian akan menjadi generasi penerus. Ya, Kak Anita nggak akan lama. Kakak-kakak rohaninya di sini nggak akan lama. Ya, mungkin kami yang duluan akan pergi, tapi adik-adik yang masih kecil akan bertumbuh menjadi seperti kami. Kalianlah yang melanjutkan. Ya, kalau ini adalah generasi Daniel bagi Kristus. Ya, artinya apa? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Ya, kita harus belajar seperti Daniel. Karena Daniel itu semasa mudanya tuh dia nggak pernah cacat gitu. Dia takut akan Tuhan, bahkan setiap apapun yang dia doa tuh Tuhan selalu jawab. Kenapa? Karena dia taat sama Tuhan. Dia setia sama Tuhan. Kak Anita yakin dia bukan orang yang kaya. Kak Anita yakin dia cuma anak seorang masyarakat seperti biasa, seperti kita. Tapi kenapa dia bisa duduk di tengah-tengah orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatannya tinggi, bisa duduk bersama raja? Karena dia taat sama Tuhan. Jadi kalau adik-adik nih ke depannya, Kak Anita aku pengen jadi presiden, aku pengen jadi wakil rakyat, aku pengen jadi menteri, aku pengen jadi apa itu ya, Kapolda, Polres, apalah itulah pokoknya, ya kan? Taat sama Tuhan, belajar taat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Supaya kita dilindungi dari orang-orang yang jahat sama kita, supaya kita dilindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Belajar taat. Apakah Daniel ini seorang korupsi? Tidak, dia nggak pernah korupsi. Dia selalu taat, berapapun dikasih gajinya dia terima. Dia nggak minta lebih. Ya, kita belajar. Oke, ayat yang terakhir. Ya, terakhir nggak ya? Iya, ayat yang terakhir 14 sampai 16. Kak Anita minta Gema lagi dong untuk baca. Suruh Meci Mas. Berapa tadi, Kak? Semua sih. Ayat yang ke-14 sampai 16. Semua, sampai nggak ada yang mati. Parah banget. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Oke, terima kasih. Ya, kalau kita bisa dilihat ya, kalau kita bisa melihat di sini, ketika orang-orang itu melihat Daniel berdoa kepada Tuhan, mereka lapor kepada raja, gitu kan? Mereka menghadap raja, ya, bahwa Daniel secara sengaja, bukan nggak sengaja, tapi dia sengaja, bukan tidak ya.
Nggak ada kata tidak, tapi dia sengaja. Daniel sengaja melanggar undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh Raja Darius. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia hidupnya punya prinsip. Itu dah seperti Kanita bilang, kalau orang udah belajar bertanggung jawab, hal-hal kecil, maka hal-hal besar pun dia bertanggung jawab. Kalau misalnya adik-adik udah terbiasa berdoa kepada Tuhan, maka adik-adik pun kalau nggak berdoa sehari itu kayak rasa galau gitu, Ci. Galau gitu. Ya, itu kan bahasa anak sekarang ya, galau gitu ya. Kayak berasa apa ya? Kayak nggak ketemu orang tua gitu ya, nggak ketemu pacar. Ini nggak ketemu siapa lagi, nggak ketemu teman berapa minggu gitu, berapa bulan gitu kan. Jadi kita bisa melihat bahwa Daniel itu dia tetap taat tuh, yang mau seperti Daniel. Ingat, yang pertama kalau kita mau seperti Daniel, kita harus takut akan Tuhan. Kedua, kita harus taat. Ketiga, kita harus setia. Keempat, kita harus tetap berdoa. Oke, coba ulang. Yang pertama apa? Buka suaranya, buka mic-nya. Tadi ada 4. Yang pertama. Takut akan Tuhan. Yang kedua. Setia. Taat. Yang ketiga. Setia. Yang keempat. Berdoa. Oke. Ya. Minggu depan Kak Anita tanya lagi, yang nggak bisa jawab awas. Ada 4 kalau kita mau seperti Daniel, dicatat ya, jangan nggak dicatat ya. Dicatat. Yang pertama adalah kita harus takut akan Tuhan, kedua kita harus taat, ketiga kita harus setia, keempat kita harus tetap berdoa. Kalau 4 itu sudah kita kerjakan, ya maka Tuhan yang akan mempromosikan kita seperti Daniel. Tuhan yang akan memberikan hikmat kepintaran kepada kita, ya. Apapun, kita mau jadi presiden, kita mau jadi wakil rakyat, kita mau jadi pemimpin-pemimpin yang lain, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara, apapun. Kalau kita melakukan 4 ini, ingat, Tuhan yang akan turun tangan. Tidak ada orang yang bisa jahat kepada kita. Nggak akan ada orang yang bisa menjatuhkan kita. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu menolong kita. Oke. Minggu lalu, Kak Anita ada kasih ayat hafalan, bukan? Amsal pasal 11 ayat 12. Amsal 11 ayat 2. Ya, salam. Shalom. Kita semua teman-teman. Ya, kalau kita mau bersaksi sedalam seminggu ini begitu luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita semua ya. Pribadi Yosua sendiri yang sudah melewati bulan lalu dengan terutama penyertaan Tuhan, yaitu Allah Immanuel yang menyertai hidup Yosua di sepanjang bulan yang lalu, yang baru saja kita lalui lewati. Begitu banyak anugerah Tuhan, begitu banyak juga teguran Tuhan. Sampai kemarin di tempat kerja juga kita dapat semacam sabotase ya, seperti Daniel saya alami, mendapatkan tekanan. Di situ saya difitnah oleh bawahan saya sendiri di tempat kerja saya di kantor, dengan nilai kalau memang tidak bisa saya memenuhi permintaan mereka, saya akan dituntut hingga dituntut untuk mengembalikan kerugian mereka sebesar hampir 500 juta di sini nilainya. Tapi di sini saya berdoa pada Tuhan, seperti si Daniel tadi kisahnya ya, dia begitu banyak mendapatkan tekanan dari para pejabat-pejabat atau yang ingin menjatuhkan dia dari apa yang disuruh oleh raja tersebut. Namun karena Daniel begitu, karena dia yakin, karena Tuhan Allahnya begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu ajaibnya dalam penyertaan dalam hidupnya, dia tetap
mengandalkan Tuhan dalam hidupnya sampai dia dimasukkan ke dalam gua singa di situ. Dan disitulah Yosua merasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan nyatakan dan pada akhirnya Tuhan singkap semuanya di situ. Siapa yang mau melakukan sabotase atau fitnah di situ dalam Yosua di tempat kerja ini ya. Di situ Yosua tidak di situ hanya bisa di situ sebenarnya udah tahu, tapi orang itu minta, bos katanya jangan sampai ini ya, dia minta gini karena dia bilang mengeluh karena saya sampai membuktikan ke tempatnya benar-benar dia menjadi tulang punggung dalam keluarga, anaknya tidak sedikit, anaknya ada 4 anak di sini, yang paling kecil masih usia 1 tahun. Jadi dia mohon sampai saya, sampai hampir mau bersujud, jangan saya tidak layak menerima itu dari kamu. Saya bilang kalau memang saya mau diinikan, saya perkarakan kamu ke polisi, ke jalur hukum, saya bilang gitu. Jangan bos gini-gini, tapi saya ditegur Tuhan dengan apa dalam Korintus, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang, tidak artinya tidak mendendam, kita di sini mengampuni. Di sini Tuhan tegur saya di sini. Tuhan ingatkan, ya puji Tuhan. Di sini saya belajar. Sebenarnya kalau saya masih mengikuti manusia lama kalau orang Medan bilang, kalau orang Batak bilang udah saya bantai dari situ. Paling kalau dia ada meninggalnya, dia masuk kubur, saya masuk penjara. Itu aja pikiran saya kemarin di situ. Namun di sini Tuhan menyertai saya, Tuhan masih melindungi saya, menyelamatkan saya untuk tidak kebawa emosi di situ. Ya di sini penyertaan Tuhan tunggu luar biasa dalam hidup Yosua. Mungkin ini yang saya saksikan ya untuk teman-teman semuanya di Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom, terima kasih Kak Yosua, ya benar ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah salah. Ya ingat ya adik-adik teman-teman, Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan kita di sekolah. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di keluarga kita. Tuhan nggak pernah salah menempatkan kita di lingkungan kita, di tempat kerja kita, kuliah kita, dimanapun kita berada. Tuhan itu nggak pernah salah. Ya, Tuhan itu mau pakai saya, mau pakai adik-adik semua, teman-teman semua, untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan, ya. Ya, namanya juga kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, ya semakin kita ingin dipertajam oleh kebenaran firman Tuhan, maka semakin berat juga ya sebenarnya yang kita harus lewati. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan seperti Daniel yang punya prinsip dia tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi, ya kita bisa melihat pembelaannya Tuhan lewat kehidupannya Daniel. Sama juga kita juga akan bisa melihat pembelaannya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita kalau jika kita itu tetap setia kepada Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi? Saya tuh punya teman, dia selalu tunggu saya kalau saya belajar, jadi dari saya keluar main, saya beli jajan, dia selalu ambil jajan saya, terus kalau saya pergi main-main selalu diganggu. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa ya, kalau misalnya diambil barangnya, kita marah nggak? Ya, secara manusia sih marah ya. Kok barang kita diambil sih gitu, salah kita apa sih, kok makanan kita diambil sih gitu ya. Tapi di dalam firman Tuhan juga ada, kalau engkau ditampar pipi kirimu, maka engkau juga harus memberi pipi kanan. Bukan malah orang nampar kita nampar orang, bukan ya. Artinya apa? Artinya kita harus punya kasih itu berlipat-lipat ganda, ya. Mungkin secara manusia itu nggak adil buat kita, tetapi ingat, pembela kita yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus. Ya, mungkin saja, anggap saja lah kalau dia ngambil makanan kita, ya anggap saja dia lapar. Kita positif thinking saja, ya. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh benci, kita mendoakan supaya dia itu tidak supaya teman kita itu nggak sembarangan ambil lagi, itu nggak bagus ya. Jadi jangan dicontoh kalau ada teman-teman yang tiba-tiba ngambil barang kita atau makanan kita tuh nggak boleh dicontoh. Tapi kita mendoakan, dikasih tahu baik-baik ya.
Jangan ngomongnya di depan orang banyak, nggak boleh. Tapi harus ngomong secara berdua gitu. Kasih taunya secara baik-baik bahwa mengambil milik orang lain atau mengambil barang orang lain itu tidak baik atau nggak bagus. Kalau mau lebih baik ya minta saja gitu daripada langsung mengambil. Oke, ada lagi? Siap, Kak. Siap? Siap. Kalau game siap semua pastinya ya. Jawabnya seperti biasa di lewat chat Zoom ya. Jadi jawabnya dengan cepat saja. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Tapi usahakan dijawab. Yang paling cepat dan benar itu yang akan mendapatkan poin maksudnya. Tapi kalau dia cepat tapi salah, nanti kita ambil yang di bawahnya yang benar ya. Dia ada di perjanjian lama dan dia hanya punya satu pasal. Dia itu ada di perjanjian lama dan dia itu hanya satu pasal saja. Yang kedua, tiga bangunan ini dibangun oleh Salomo kecuali ada pilihan ganda A, B, C, D. Ingat, dengar baik-baik ya. Tiga bangunan ini dibangun oleh Salomo kecuali A. Menara Babel, B. Balai Singgasana, ya, C. Hutan Libanon, D. Balai Saka. Menara Babel, ya. Salomo tidak membuat Menara Babel, teman-teman. Bagaimana bisa? Hakim, siapakah dia? Dia adalah orang hakim Israel dari suku Manasye, mengalahkan tentara Midian hanya dengan 300 orang. Gideon, siapakah aku? Aku Raja Salem yang pernah bertemu dengan Abram. Aku disebut imam Allah yang maha tinggi. Aku Raja Salem, Melkisedek. Betul. Ada yang tahu nggak siapa sih nama ayahnya Musa? Nama ayahnya Amran. Amram apa Amran? M di belakang apa N di belakang? Salah sebut satu aja tuh udah salah. Yang benar adalah Amran. Belakangnya N bukan M. Hati-hati ya cara penggunaan nama. Ya, jangan buru-buru ketiknya. Mungkin tadi mau bilang N tapi pencetnya M. Ya, positif thinking aja lah ya. Oke, selanjutnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam, silakan buka 1 Yohanes 3 ayat 18. Dalam apa? Yes, dalam kebenaran. 4 nama sungai yang ada di Taman Eden. Stop ya. Jadi ada 4 yaitu sungai Pison, Gihon, Tigris dan Efrat. Ya, Efrat. Oke. Eufrat, apaan sih? Teman-teman yang benar tuh tulisnya. Hati-hati. Ya. Oke, lanjut. Ada yang tahu nggak sih arti kata Golgota? Bukit Tengkorang. Ada yang tahu di mana ayatnya? Ada ayatnya tuh di dalam Yohanes. Ya, pasal 19 ayat 17 di situ. Jadi bisa dilihat di situ ya. Ada yang tahu nggak berapa lama Musa hidup di dunia ini? 120 yang benar. Ya. Oke, tadi yang benar tuh Cliff ya. Cliff kalau nggak salah yang benar. Yang pertama jawab, bukan yang benar. Maksudnya yang benar dan pertama jawab. Siapakah aku? Ada 3 kategori. Pertama, tulah di Mesir. Kedua, putri Firaun. Ketiga, sungai Nil. Siapakah aku? Tulah di Mesir, putri Firaun, sungai Nil. Benar. Benar semuanya. Hebat. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati yang udah ikut games. Nanti akan dikasih tahu ya pemenangnya siapa. Dan oke, seperti yang Kak Anita kirim kemarin bahwa kita akan merayakan Paskah ya. Kita sebentar lagi kita akan memperingati
hari kematian Tuhan Yesus, atau yang kita suka dengar kata Paskah. Dan kita juga merayakan ulang tahun Menara Doa Segala Bangsa. Jadi kita ini juga dinaungi Gemuda ini ya berdiri juga di Menara Doa Segala Bangsa. Jadi Menara Doa Segala Bangsa berulang tahun di bulan ini yang kedua tahun. Jadi adik-adik yang bisa buat satu drama ya kayak hari Minggu, kayak Natal waktu itu kan ada tuh yang buat drama, boleh buat drama tentang apapun ya, mungkin tentang ya Paskah atau apapun gitu ya, untuk ulang tahun dan untuk kita merayakan Paskah ya, drama yang mau nyanyi silakan ya, bebas ya, itu bisa dilihat di yang Kak Anita kirim kemarin. Nanti Kak Anita akan kirim lagi supaya lebih jelas ya. Durasi videonya itu tidak lebih dari 2 menit. Jadi ya paling lama 1 menit lah, atau 1 menit 5 detik gitu ya. Jadi nggak boleh sampai 2 menit ya, harus di bawah 2 menit. Oke? Ya, itu saja yang Kak Anita bisa sampaikan. Jangan lupa untuk minggu depan tetap hadir di jam yang sama. Yuk ajak teman-temannya. Sekali lagi Kak Anita minta tolong ajak teman-temannya ya, yang mungkin muda-mudi, adik-adik yang punya teman, tetangga ya, bisa sama-sama mengikuti ibadah Gemuda pada hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat, jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Dan yang membawa teman itu akan mendapatkan 1 bintang. Jadi selain absen dapat 1 bintang, yang bawa teman-teman juga akan mendapatkan 1 bintang. Dan yang aktif di dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saat di kelas ya, sharing firman Tuhan, itu juga akan mendapatkan bintang. Seperti tadi yang bisa jawab pertanyaan Kanita akan mendapatkan bintang ya. Jadi semakin banyak bintang yang kalian dapat, semakin cepat kalian mendapatkan reward. Apa itu rewardnya? Tunggu 6 bulan lagi. Bukan 6 bulan lagi sih, 3 bulan lagi ya. Ini udah bulan keempat, berarti tinggal 2 bulan lagi ya. Kita akan melihat apa sih kira-kira rewardnya. Oke? Terima kasih adik-adik, teman-teman semua yang ada di Zoom maupun di YouTube yang sudah mengambil bagian di dalamnya. Boleh Gabriel, bawa teman sekolah boleh, bawa tetangga juga boleh ya. Pokoknya yang mau ikut ibadah sama-sama boleh. Nanti kasih tahu Kak Anita, tadi aku bawa teman aku namanya ini gitu. Kasih tahu ya, biar nanti kita tulis di absen, karena tiap minggu kalian semua itu di absen gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati, dan pekerjaan selanjutnya Kak Anita serahkan kepada MC. Oke, nggak ada. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Kalau di tempat Kanita udah malam ya. Ya, saat sore hari ini. Nanti Kanita minta dengan Kak Silviana untuk berdoa tutup ya. Ayo semuanya ambil sikap doa yang baik. Ayo teman-teman, adik-adik semua, kita satukan hati yuk dalam berdoa untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Sore hari ini. Yuk, terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu, atas semua kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul Tuhan, bersatu untuk kami Tuhan menyelidiki akan firman-Mu, mencari wajah-Mu lebih lagi Tuhan, bersama adik-adik dan teman-teman kami Tuhan. Biarlah kami ini semakin berhikmat, semakin pandai, semakin mengandalkan Engkau, semakin takut akan Engkau, semakin mengerti firman-Mu, semakin lama-lama kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawalah anak-anak ini Tuhan untuk kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan Yesus kami mau mengakhiri Tuhan akan ibadah ini, Engkau sudah hadir Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik ini Tuhan, juga teman-teman kami, berkatilah mereka Tuhan selama mereka bersekolah, ada yang bekerja, mereka di rumah.
Berkati Tuhan keluarga masing-masing keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati studinya semuanya Tuhan ada di dalam kendali tangan-Mu. Selalu Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu juga Tuhan, kemanapun mereka pergi dan melangkah Tuhan, ada di dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.